Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2024-2029 melalui rapat pleno Komisi 3 DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 21 November. Setio Budianto mendapatkan sebanyak 46 suara dan terpilih menjadi Ketua KPK. Ketika fit and proper test di Komisi 3 DPR pada Senin 18 November lalu, Setio menilai operasi tangkap tangan atau OTT masih perlu dilanjutkan dan dinilai penting dalam memberantas korupsi. Namun, OTT perlu dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas. Dia menilai metode menggunakan OTT dibutuhkan karena bisa menjadi pintu masuk ke kasus-kasus yang lebih besar. Dia menilai selektifnya OTT ditujukan untuk mengantisipasi adanya tersangka yang mengajukan pra-peradilan. Untuk itu ia menilai kegiatan OTT harus dilakukan selektif. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967, Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Ia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Tercatat, dia pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondamba, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Direskrim Sus Polda Papua. Setio Budianto juga sempat bertugas di Komisi KPK sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Kemudian pada 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Irjen Setio menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Ia juga pernah menerima amanah baru sebagai Pati Itwa Sumpori. Sejak 22 Maret 2024, Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Hingga akhirnya, dia terpilih menjadi Ketua KPK berdasarkan voting Komisi 3 DPR RI pada 21 November 2024. Jadi kami itu betul-betul merasakan seperti dibully, seperti dipermalukan. Kami dihajar dengan berbagai kasus. Kasus Pak Isial selesai, dihantam lagi dengan kasus lain. Diterbitkan lagi dengan sprindik lain. Disikat lagi dengan sprindik lain. Nggak habis-habis dengan sampai hari ini. Jadi beberapa sprindik muncul lagi. Nah, harapan kami seharusnya begitu ada permasalahan, harusnya cukup satu kali. Itu yang dulu kami lakukan gitu. Pada saat ada kementerian dulu, pada saat kami direktur penyidikan, satu saja. Setelah itu kami sampaikan kepada kementerian komitmen untuk tidak terulang, komitmen untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah itu kami masuk dengan istilahnya zaman itu adalah pencegahan pasca penindakan. Tapi kalau tadi kami sampaikan adalah perbaikan sistem pasca penindakan. Itu yang kami sampaikan. Kemudian tadi juga Pak Fredrik sampaikan kalau OTT ya pastinya kami sampaikan udah pasti ada 2 alat bukti. Tapi kalau itu dilakukan pemanggilan pasti bukan OTT. Tapi kalau itu pasti berubah gitu. Khawatirnya kalau itu dilakukan pasti menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Itu pasti akan berubah gitu. Jadi dengan dilakukan OTT ini pasti kita akan bisa mendapatkan banyak alat bukti yang lain-lain. Biasanya dengan melakukan OTT itu banyak sekali pintu gerbang ya yang kami dapatkan atau kami istilahkan buku gendeng gitu. Bahkan ya sebar lebar lah yang kami dapatkan. Tapi sekali lagi sebar lebar itu kami juga tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar konteks ya, pasti tetap sesuai dengan aturan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aturan atau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.